Putra Siregar. Ini dia nggak posting nih, tapi akan buka kebaikan dia. Dia habiskan uang untuk bagi makan orang berbuka di Mekah 3 miliar. Masya Allah. Dia beli takjil itu gak dikontenin sama Ustaz Khalid Berselama. Live dia pertama dengan Dr. Richard Lee itu omset Dr. Richard Lee 2,6 M penjualannya. Sekali live 3 jam. Masya Allah. Rezeki nyebar itu rezekinya. La ilaha illallah. Siapa yang kuasa? Allah yang kuasa. Nah, maka yang julid-julid, yang mohon maaf ya, yang kalian membuli. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dibuka cadar, kenapa? Coba kejadian Inara terjadi pada diri kalian. Putra Siregar. Tapi Putra Siregar hebat. Dia bilang, Ustaz, berapa harus kubayar cadarnya dia? Suruh dia pakai cadar lagi, Inara. Berapapun dia minta, aku bayar, aku kasih. Terus gimana? Iya, akhirnya kontrak sama Putra Siregar. Sekarang kerjasama sama Putra Siregar. Jadi bukan hanya brand ambassador. Inara diberikan saham di PS Store. Masya Allah. Sama Putra Siregar. Itu lebih besar mungkin dari Dr. Richard Lee. Masya Allah. Dan soal Putra Siregar membuatkan Inara sebuah produk atas nama dia. Dan itu bagi hasilnya 50-50. Ini mirip ya, saya ngomong juga sama Inara waktu kemarin ya. Kadang-kadang kalau kita menyerahkan diri sama Allah ya, pada saat kita dead end, jalan buntu, Allah buka jalannya. Masya Allah. Sekarang Putra Siregar ngasih dia. Masya Allah. Gaji bulanan, orang baik. sebulan 50 juta digaji. Orang Gaji baik, deh. orang baik. Masya Allah. Kemarin anak di ini ya, kemarin maaf ya, ini dia nggak posting nih, tapi akan buka kebaikan dia. Dia habiskan uang untuk bagi makan orang berbuka di Mekah 3 miliar. Masya Allah. Dia beli takjil itu gak dikontenin sama Ustaz Khalid Berselama. Dia langsung kasih uang ke Ustaz Khalid 3M. Masya Allah. Beli makanan untuk 30.000 orang. Dua-duanya silence ya. Keep silent. Dedi Sulaiman yang ember nih mukanya. Wah. Gak apa-apa, biar orang tahu kalau kalian semua yang dibuat Putra Siregar itu dia kontenin. Dia punya madrasah tahfidzul Quran di Ciwidey. Dia bangun, guru digaji. Tidak pernah dia kontenin. Bukan dari mulut dia, dari mulut anak. Gak apa-apa. Anak akan sebarkan kebaikan dia. Ya, bagus lah itu. Sekarang Inara Masya Allah sibuk kemana-mana. Ada orang hasad, ada orang iri dengki, caci maki dia, bully dia, dibilang gede. Sekarang saya bilang nggak ada. Dia bekerja. Dia momentumnya nggak akan datang 2 kali 3 kali. Nggak mungkin tahun depan masih seperti ini juga orang euforianya melihat Inara. Karena jutaan orang cantik di dunia ini. Ya, ini kan ada story di balik orang dia, rezeki dia ini kan ada story behind-nya. Ada story-nya ya. Ya, bukan hanya banyak orang yang lebih cantik mungkin dari Inara, tapi kenapa nggak dijadiin brand ambassador? Ya, kenapa dia nggak digaji sekian nih? Sekarang Inara mohon maaf ya, sekali live TikTok 1 jam 50 juta. 1 jam. 1 hari bisa dia 2 jam 3 jam dapat. Jadi kalau kita lihat bahwa setiap yang sabar, iya. Hadiah nunggu. Yang sebelumnya dia menangis-nangis hanya untuk dapat jatah 40 juta sebulan. Dan itu pun dia cuma dapat 15 juta. Dia cerita kayak anak nangis-nangis itu. Sekarang setiap jam. Sekarang setiap jam. Bayangin, dikapitalisasi. Setiap hari live, berapa lo tuh dapatnya? Ngeri. Jadi ibaratnya, ya gitu. Kadang-kadang orang Jadi sultan-sultan jangan halu kalian dengan harta-harta kalian. Karena duitnya banyak. Ada yang di mana ngasih tahu harta-hartanya dia. Aku sekian, aku gini, siap. Iya, Masya Allah. Tapi inilah cara Allah. Bagaimana Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Allah angkat, Allah turunkan. Allah muliakan, Allah hinakan. Jadi Allah kuasa everything in the hand of Allah. Ya. Jadi apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Maka satu jawabannya. Kalau orang tanya sama orang, maka Inara kalau ditanya orang, kenapa kok bisa begini? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Anak ajarin itu. Jawabannya itu, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini bukan dia yang hebat, bukan Dr. Richard Lee yang hebat, tapi Allah yang hebat. Masya Allah. Dan rezekinya itu datang bukan karena dia buka cadar ya. Jadi rezekinya datang kayak karena Allah tetap. Karena Allah. Karena dia nggak buka cadar pun, itu Dr. Richard Lee tetap akan bagi dia. Iya, mungkin walaupun dia mau buka atau enggak, kalau emang udah jatahnya beliau dari Allah, udah pasti akan itu. Tapi walaupun begitu teman-teman semua, kita tetap thumbs up untuk teman-teman yang sekarang dalam perjuangan ekonominya, kemudian sedang bercadar masih berjuang, kita juga tetap akan support juga. Jadi teman-teman sekalian ya. Bernikab itu, istiqomah dengan nikab itu level yang sangat-sangat tinggi dalam Islam. Ya. Inara pun tahu itu. Dan dia merasakan dia lagi futur, dia lagi lemah.
Ya, dan dia minta doa. Berapa kali dia postingan, doakan aku bisa kembali bercadar. Trust me, dalam hal lagi dia akan kembali bercadar. Setelah Semua apa yang dia khawatirkan, kemarin kan cuma paranoid deh. Jadi sebelum datang ke rumah anak, dia datang ke psikiater. Dia dari psikiater. Dia juga datang ke tempat ke ruqyah juga. Ke tempat ruqyah semua. Masya Allah. Jadi dia setelah semua jalan dia cari, dia buat. Jadi dia bilang, oke lah, Inara ini dari Allah semuanya. Jalannya begini. Maka dia sekarang setiap hari dia minta nasihat. Saya bilang pokoknya dakwah, jangan lupa dakwah. Dan sekarang bahkan orang-orang non-muslim pakai jilbab. Kemarin istri Dr. Richard Lee pakai jilbab. Baru non-muslim. Hidayah insya Allah ya. Insya Allah. Kalau kita ada live-nya tuh sampai 20.000, 30.000 sekali live. 70.000, 80.000 live. 70.000, 80.000. Kan kalau kita PK yang nonton dikit. Itu tahu Bang. Live dia pertama dengan Dr. Richard Lee itu omset Dr. Richard Lee 2,6 M. Penjualannya. Sekali live 3 jam. Masya Allah. Rezeki nyebar itu rezekinya. La ilaha illallah. Siapa yang kuasa? Allah yang kuasa. Nah, maka yang julid-julid, yang mohon maaf ya, yang kalian membuli, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dibuka cadar, kenapa? Coba kejadian Inara terjadi pada diri kalian. Ya, maksudnya ketika dengan cobaan seperti itu pun saya juga sempat rasa, aduh jangan sampai di akhirnya buka hijab ya gitu. Nah, tapi alhamdulillah. Hebat Bang, apa hebatnya? Dia di puncak stresnya, dia ingat anak. Dia datang ke dai. Dia bisa datang ke banyak pengusaha, orang-orang kaya, artis-artis yang lain. Padahal dia sama anak nggak akrab. Anak nggak pernah sekalipun teleponan sama Inara. Kalau ke rumahnya nggak pernah ngobrol juga. Anak juga nggak pernah lihat dia. Anak malah nggak tahu wajah dia gimana, mana nggak ngerti. Istri anak bilang dia cantik begitu. Jadi anak appreciate, ya, dia mau datang kepada anak. Nah, dia bilang ini adab yang tinggi. Dia bisa aja buka cadar kan, kemudian kami berdua bingung, kok tiba-tiba buka cadar kan dulu kita yang masangin. Nah, dia datang untuk minta izin membuka itu. Itu kita harus hargai. Tapi ketika kejadian itu memang shocking juga dan pro kontra juga pasti ada di sana ya. Saya juga lihat perkarya kayak gitu. Dan ada antum di sana, gitu kan? Kalau anak nggak ada di sana, habis Dr. Richard Lee kena fitnah. Anak kasih dokter. Tapi ada juga yang serangan ke antum juga. Ya, anak jelaskan. Anak datang ke sana menjelaskan hukum cadar. Ya, sepakat ulama. Cadar tuh awalnya mubah, boleh menutup wajah. Bang Ari mau nutup wajah juga boleh. Anak juga sering nutup wajah kayak gini. Mah kenapa? Kemarin 2 tahun kita tutup muka kita dengan masker, nggak ada orang ribut. Lagi perempuan, orang tua yang muda, nggak ada masalah. Yang ditutupkan muka dia sendiri. Kalau kita tutup muka orang tuh baru jadi masalah. Jadi iya kan? Iya. Karena yang ngebully juga dia sendiri nggak pakai cadar. Dia nggak pakai cadar juga. Ya, mudah-mudahan yang terbaik lah ya untuk Inara atau. Sekarang kita doakan aja semoga dia tetap istiqomah dalam dakwah, dalam hijabnya. Dan insya Allah satu hari akan kembali bernikah. Benar. Dan ya apapun keputusan pengadilan agama nanti, mungkin dia rujuk dengan Virgon ataupun dia bercerai dengan Virgon, dua-duanya baik. Karena perceraian dalam Islam itu adalah solusi, bukan maksiat, bukan perkara yang haram, halal tapi Allah tak suka. Ya, benar. Nah, jadi harus dipahami ya, teman-teman. Kemarin ada yang ribut tentang masalah idah. Oke, secara agama dia telah bercerai, tapi ingat kita tinggal di negara hukum. Ini negara Indonesia, masih ada. Jadi belum resmi cerai? Iya, belum resmi. Secara negara mereka masih suami istri. Secara negara? Secara negara. Maka ketok palu baru dia keluar sertifikat jandanya. Di situlah baru keluar, Pak. Baru antum ngomong ini. Ketika Mas Aida masih boleh live atau gimana? Nggak ada masalah. Antum bayangin deh. Orang ini salah paham tentang Mas Aida. Ya. Masa orang ketika Mas Aida terus dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berdandan. Orang Mas Aida, suaminya mati, nggak ninggalin warisan. Terus dia keluar rumah, mati lah dia. Dia kan harus bekerja cari makan. Kecuali dia ditinggalkan warisan banyak sama lakinya. Nah, Mas Aida tuh, kalau orang bercerai, suaminya masih wajib menafkahi dia 3 bulan. Baru bisa dijalankan Mas Aida? Setelah itu baru. Nah, selama 3 bulan tuh dia keluar rumah, tapi mantan suaminya wajib menafkahi dia sebagaimana biasa. Sehingga dia nggak keluar rumah. Begitu Islam mengatur, Bang. Tapi kalau suaminya kere mau kasih apa? Ya. Orang masih istri nggak dikasih duit, apalagi udah cerai. Maka dia harus survive dong.
Ya, mudah-mudahan. Tapi orang berkomentar kan bebas, nggak bayar pajak, silakan. Iya, memang di zaman sosmed kayak gini memang tanggung jawab begitu pendek ya antara jempol sama handphone kan. Semua orang punya pikiran Tapi apa. semua yang akan kita tulis itu dihisap. Semuanya. Teman-teman sekalian, apa yang kalian tulis pakai fake account, kalian bully orang, caci maki orang, semua Allah tahu siapa yang dibalik itu semua. Iya. Buzzer-buzzer yang bergerak semua. Nggak ada yang luput ya. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Tapi walaupun begini ya, ibaratnya kan ya ini urusan rumah tangga dari saudara kita juga gitu ya. Iya. Dan Virgun juga orang baik juga, Nitara juga orang baik. Dua-duanya kita harapkan hal-hal terbaik lah buat mereka, yang terbaik lah inti kesimpulannya, entah rujuk ataupun pisah. Pasti. Dua-duanya tetap dalam hidayah Allah mudah-mudahan ya. Amin. Nah, di luar dari itu kemudian ada viral yang lain nih dengan Ustadz Dery. Ya. Yang apa namanya heboh kemarin itu kan masalah tiket. Coldplay. Sebelumnya antum juga apa namanya ada komen juga, wah Ustadz nonton Slipknot. Ya. Kemudian ada Ustadz support LGBT gitu-gitu, macam-macam gitu. Infonya yang kemudian jadi viral gitu ya. Secara nggak langsung ibaratnya Slipknot itu kan jujurnya ada juga negeri juga dulu gitu kan, ibaratnya kayak orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Nggak, itu waktu itu kan nggak aware sebenarnya. Kok bisa sampai akhirnya keluar serangan antum juga? Kenapa? Karena antum datang ke sana pakai baju begitu atau nggak ada? Kalau manggung? No. Anda lihat yang dia ngobrol sama bule? Iya bule. Dia bilang anak raja. Dan akan pakai sorban. Ayu king gitu. Ayu king katanya. Kamu ini raja kan? Pakai tongkat, pakai sorban. Yes, King Sulaiman. Wah, pernah Anda nih diundang sama pejabat tinggi negara. Sangat tinggi. Diundang. Kemudian pas mau datang ke acara itu, ada protokolernya bilang, Ustadz bisa nggak pakai sorban? Bisa nggak Ustadz pakai baju jas atau batik atau apa? Saya bilang bisa. Anda pulang, brother. Anda nggak perlu ketemu dia. This is my pride.